Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aziz Abdullah akan menerangkan secara ringkas yaitu tentang hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang dari pengertian apa itu hadis. Hadis adalah sumber hukum di dalam Islam selain Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama umat Islam dan pedoman utama umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua sebagai pendamping dan pelengkap Al-Quran sebagai panduan bagi umat Muslim. Hadis sendiri adalah segala perbuatan, perkataan, panduan, peraturan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang nantinya digunakan sebagai salah satu dasar hukum terkuat di dalam Islam. Banyak sekali para ulama yang menjadi ulama periwayat hadis. Namun, dari sekian banyak ulama, hanya beberapa ulama saja yang hadisnya biasa digunakan sebagai bahan acuan atau referensi oleh umat Islam. Ulama tersebut antara lain Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis sendiri jenisnya banyak sekali. Mereka dikelompokkan berdasarkan banyak sedikit perawi, berdasarkan ujung sanad, berdasarkan keutuhan rantai, berdasarkan jumlah penutur, dan juga berdasarkan keaslian hadis. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Dalam hadis mutawatir, di sini saya membagi 4 golongan. Yang pertama yaitu perihal pengertian dari apa itu hadis mutawatir. Yang kedua, syarat-syarat dari hadis mutawatir. Yang ketiga, pembagian hadis mutawatir. Dan yang terakhir yaitu faedah dari hadis mutawatir. Oke, next. Yang pertama yaitu perihal tentang pengertian hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir secara bahasa diartikan sebagai suatu yang berkelanjutan atau berurutan. Mutawatir berarti sesuatu yang datang secara beriringan dan tidak ada jarak di antara satu dan yang lainnya. Secara terminologi, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi. Yang sebelumnya kita pahami, rawi merupakan periwayat hadis. Yang diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi, yang di antara mereka tidak ada kesepakatan untuk berbuat dusta dari awal hingga akhir sanad. Cara penyandaran para rawi ini adalah dengan panca indera. Selain secara bahasa dan terminologi, hadis mutawatir juga dapat dijelaskan secara istilah. Secara istilah dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan banyak rawi di setiap tingkatan sanad yang ada. Berdasarkan akal dan kebiasaan para rawi tersebut, tidak mungkin jika mereka berbuat dusta, dan di dalam tiap periwayatannya, para rawi tersebut bersandar pada panca indera. Setelah memahami pengertian dari hadis mutawatir, selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Di sini saya menjelaskan ada beberapa syarat dari hadis mutawatir, yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, syaratnya yaitu jumlah dari para perawi haruslah memenuhi jumlah yang harus adat, yang menurut adat istiadat mustahil bagi mereka untuk berbuat dusta. Dan hal ini mengundang perdebatan di antara para ulama tentang jumlah rawi agar tidak berbuat dusta. Syarat yang kedua, jumlah perawi haruslah seimbang, mulai dalam tabaqoh pertama hingga tabaqoh yang berikutnya. Tetap haruslah seimbang. Adapun yang disebut dengan tabaqoh itu sendiri merupakan tingkatan. Hadis mutawatir dengan syarat-syarat seperti ini sangatlah sedikit jumlahnya. Hadis mutawatir yang memenuhi segala persyaratan ini sangat dianjurkan untuk dijadikan panutan atau panduan bagi semua umat Islam. Adapun syarat yang ketiga dari hadis mutawatir yaitu hadis yang disampaikan oleh para perawi ini haruslah hadis yang disusun berdasarkan daya tangkap panca indera para perawi. Jadi tidak boleh dari berbagai sumber, melainkan harus dari apa yang ditangkapnya oleh panca indera perawi tersebut. Hal ini berarti hadis yang disampaikan tersebut harus benar-benar berupa hasil pemikiran atau rangkuman atas peristiwa-peristiwa yang lain. Hal ini memiliki makna
bahwa hadis ini bukanlah hadis yang disusun berdasarkan pendapat pribadi dari para pemberitanya, melainkan sesuatu yang disusun berdasarkan pendapat pribadi dari para pemberitanya dan suatu yang benar-benar terjadi. Hadis yang tidak sesuai dengan syarat di atas tidak dapat dianggap sebagai hadis mutawatir yang sah meskipun jumlah perawinya banyak. Jadi jika terdapat sebuah permasalahan di mana terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, itu belum tentu diambil kesimpulan sebagai dari hadis mutawatir jika tidak memenuhi dari 3 kriteria syarat yang telah dijelaskan barusan. Oke, lanjut selanjutnya yaitu dari pembagian hadis mutawatir. Dalam pembagiannya ada beberapa pembagian. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, di mana hadis mutawatir lafzi memiliki pengertian sebagai suatu hadis yang diriwayatkan bunyi lafadznya oleh para rawi dari sejumlah perawi dan memiliki makna serta hukum yang sama. Menurut penjelasan Abu Bakar Al-Bazar, hadis mutawatir lafzi diriwayatkan oleh 40 orang dan diterima oleh 200 sahabat. Adapun selanjutnya yaitu hadis mutawatir amali yang memiliki arti suatu hal baik yang mudah dapat diketahui bahwa itu berasal dari agama, dan hal itu telah mutawatir di tengah kaum muslim bahwa Nabi melakukan dan memerintahkan hal tersebut agar umat melakukan hal yang serupa dengan itu. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi memiliki arti sebagai hadis yang dituliskan oleh para perawi dengan lafadz dan makna yang berbeda-beda, namun memiliki satu kesimpulan yang sama. Di sini terlihat jelas bahwa para perawi menuliskan hadis tersebut secara berbeda dengan lafadz dan makna yang berbeda pula, namun masih dalam satu konteks yang bisa diambil benang merahnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam pembagian dari hadis mutawatir itu ada 3. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi, kedua mutawatir amali, dan yang terakhir mutawatir maknawi. Yang selanjutnya yaitu tentang faedah dari hadis mutawatir. Kita dalam mempelajari sebuah materi atau mempelajari berbagai hal, kita harus memperhatikan apa sih sisi positif yang dapat kita petik, kita ambil dari hal tersebut, apa faedahnya, apa hikmahnya. Adapun berikut ini adalah beberapa faedah dari hadis mutawatir yang dapat kita dapatkan, yaitu hadis mutawatir mewajibkan umat untuk menerimanya secara bulat-bulat. Hal ini dikarenakan di dalam hadis mutawatir terdapat kebenaran yang pasti bahwa hadis tersebut benar-benar memuat segala hal yang disabdakan oleh Nabi Muhammad seperti yang diriwayatkan oleh para perawi mutawatir. Sehingga hal ini mengakibatkan pada tidak perlunya hadis mutawatir untuk diliti ulang dan diperbaiki lagi karena jumlah dari para perawi yang telah mencapai batas minimum dan sehingga menjamin hadis tersebut bebas dari dusta. Setiap umat muslim haruslah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hadis mutawatir adalah salah satu sumber hukum Islam yang sah. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi tentang keaslian, tentang sahnya sebuah hadis jika sudah diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Lebih-lebih sudah menjadi kriteria bahwasanya hadis tersebut merupakan salah satu dari hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas hadis ahad. Adapun dalam hadis ahad ini kita akan bagikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian dari hadis ahad. Yang kedua yaitu pembagian dari hadis ahad. Hadis ahad aziz yaitu hadis yang diriwayatkan 2 orang pada setiap tabakat rawinya. Kita flashback lagi, tabakat merupakan tingkatan. Atau hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang